Lama ya nggak jumpa dengan Sobat Nobar sekalian. Kali ini Nobar mau cerita tentang sebuah cerita yang berjudul Wonderkinder. Tapi nih, sebelum lanjut, seperti biasa, Nobar mau mengingatkan kalian untuk menekan tombol like dan subscribe. Serta jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang nenek bernama Hanare. Dia mendapat surat dari seseorang. Ketika melihat isi surat tersebut, ternyata itu adalah lagu untuk Abrasha. Dia langsung kaget dan menceritakan kepada cucunya asal-usul dari lagu tersebut. Pada tahun 1940 di Poltava, Ukraina, Uni Soviet dan Jerman masih terikat dalam perjanjian damai. Terdapat dua musisi cilik yaitu Abrasha dan Larisha yang sedang memainkan sebuah lagu. Permainan mereka berdua seakan menghipnotis para penonton yang hadir, termasuk Hana dan orang tuanya. Karena permainan apik dari Larissa dan Abrasha, mereka berdua dijuluki sebagai Wonderkinder atau anak ajaib. Setelah menonton konser tersebut, Hana menjadi semangat dalam berlatih biola. Abrasha dan Larissa adalah seorang Yahudi, sedangkan Hana adalah orang Jerman yang memiliki pabrik bir di Ukraina. Di suatu sore, Abrasha yang sedang latihan di pinggir danau dihampiri oleh Hana dan dia ingin sekali ikut berlatih bersama mereka berdua. Tapi sayangnya Abrasha menolak permintaan Hana. Singkat cerita, mereka berdua melanjutkan tur musiknya ke Moskow dan Leningrad. Dia didampingi oleh pelatihnya yaitu Irina. Seperti biasa, permainan musik mereka sukses membuat para penonton kagum, termasuk Kamrat Stalin yang bertepuk tangan dan memuji penampilan dua musisi ini. Berkat penampilan gemilang mereka, Larissa dan Abrasha mendapat undangan untuk tampil di Karnival Amerika Serikat yang akan diadakan pada musim gugur nanti. Tentu saja mereka sangat antusias karena ini adalah kali pertama mereka mendapat kesempatan untuk pergi ke barat. Setelah menjalani tur panjangnya, Abrasha dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Ibu dan ayahnya sangat bangga dengan pencapaian Abrasha. Tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu ayah dari Hana, yaitu Max, meminta agar anaknya dapat berlatih bersama. Singkat cerita, setelah Max bernegosiasi, mereka bertiga akhirnya dapat berlatih bersama di bawah pelatih yang bernama pelatih Iren. Setelah latihan, Helgareh kemudian memperingatkan Hana agar tidak berlatih bersama mereka berdua karena mereka adalah Yahudi. Tapi Hana tidak memperdulikan hal tersebut. Latihan dilanjutkan. Mereka bertiga berlatih di pinggir danau. Musik telah menyatukan mereka, tidak peduli apapun agama, ras, dan suku mereka. Mereka semua disatukan oleh sebuah melodi yang begitu indah. Ketika bermain bersama, tiba-tiba suara pesawat Jerman memecah keheningan mereka bertiga. Mereka langsung berlari ke rumah Hana dan mendapat kabar bahwa Jerman telah menyerang Uni Soviet. Larissa dan Abrasha disuruh pulang oleh Max demi keamanan mereka sementara. Sementara itu, Helga dan Max terlibat dalam sebuah perdebatan panas. Helga yang merupakan seorang anggota partai sangat mendukung aksi Hitler, sedangkan Max menyayangkan hal ini karena pabrik birnya terancam bangkrut dan mereka akan menjadi buronan NKVD. Akhirnya Max dan Hana pergi ke konsulat untuk mengatur kepulangannya ke Berlin. Di jalan mereka melihat para warga kota yang akan mengungsi ke timur. Saat sampai di kantor, mereka melihat NKVD telah menangkap orang-orang Jerman. Max dan Hana langsung pulang dan bersembunyi. Benar saja, NKVD yang dipimpin oleh Komandan Tapilen menggeledah rumah Hana. Untungnya mereka semua telah mengantisipasi kejadian ini dengan bersembunyi di bawah pohon. Setelah dirasa aman, Hana sekeluarga kembali masuk ke rumah. Tetapi ayah Larissa dan Abrasha datang ke rumah Max dan menyarankan untuk meninggalkan rumahnya sesegera mungkin. Salah satu gudang di pabrik bir milik Max dipilih sebagai tempat persembunyian. Max menitipkan kuncinya kepada Samuel, ayah dari Abrasha. Keesokan harinya, Samuel yang seorang tentara dikirim untuk menjalankan tugasnya di garis depan.
Kali ini kunci persembunyian keluarga Rich berpindah tangan ke Abrasha. Ia langsung pergi ke pabrik untuk memberi mereka makan. Tapi tiba-tiba Komandan Tapilen datang untuk mencari Max dan keluarganya. Untungnya Abrasha ditolong oleh Alexei, asisten dari Max. Di sisi lain, keluarga Larissa sedang mendiskusikan nasibnya karena pasukan Jerman sudah berada 200 km lagi dari kota Poltava. Tiba-tiba Abrasha datang bersama ayahnya dan mereka semua membawa keluarga Rich untuk bersembunyi di sebuah pondok di tengah hutan. Tidak ada sekat di antara mereka semua. Mereka saling membantu walaupun negara mereka saling serang. Warga Brodsky telah memutuskan untuk pergi ke timur karena Jerman semakin dekat. Keesokan harinya sesuai dengan rencana, keluarga Brodsky akan pergi ke timur. Tetapi karena Brodsky adalah dokter, maka dia tidak diizinkan pergi dan harus melayani tentara yang terluka. Sementara itu Larissa dan yang lainnya juga tidak dapat pergi karena kereta sudah penuh. Larissa dan keluarganya hanya bisa pasrah dan berdoa untuk keselamatan mereka. Keesokan harinya Larissa dan Abrasha membawa makanan untuk Hana dan keluarganya. Tidak lupa Hana, Larissa, dan Abrasha mengisi waktu luang mereka dengan berlatih musik. Setelah berlatih, mereka bertiga bermain di hutan. Tetapi di tengah permainan, secara tidak sengaja, mereka melihat seorang tentara yang terjatuh dari motor. Mereka pun kemudian kembali ke rumah dengan membawa helm yang tertinggal. Ternyata tentara tadi merupakan tentara Uni Soviet yang tengah kabur. Hal itu berarti bahwa tentara Jerman akan segera datang. Larissa dan Abrasha pun terpaksa harus pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke rumah sakit untuk menggelar konser. Abrasha bertemu dengan ayahnya yang sudah kehilangan satu tangan. Ketika konser berlangsung, tiba-tiba pesawat Jerman datang dan menjatuhkan bom. Mereka semua kocar-kacir mencari tempat perlindungan. Bom itu merupakan pertanda datangnya Jerman di Poltava. Kendaraan lapis baja Jerman mulai masuk ke kota. Nasib Abrasha dan Larissa menjadi tidak menentu. Suasana kota pun berubah mencekam. Suara tembakan terdengar di mana-mana. Malam ini kedatangan Jerman di kota Poltava menjadi berkah untuk keluarga Rich. Di sisi lain, keluarga Rich dan Komandan Soeharto menjadi dekat. Anna diberi sebuah biola baru yang terbuat dari kayu cremona. Hana bersama keluarganya dapat menempati rumah mereka lagi. Dan latihan musik kembali digelar. Di sana Komandan Soeharto mengawasi langsung latihan mereka. Setelah selesai latihan, seperti biasa mereka bermain di pinggir danau. Hana, Larissa, dan Abrasha berjanji tidak akan meninggalkan satu sama lain bagaimanapun kondisinya. Tiba-tiba mereka mendengar pengumuman yang berbunyi, seluruh orang Yahudi di atas 50 tahun harus menyerahkan diri ke stasiun. Abrasha pun langsung pulang ke rumah, menemukan kakeknya yang sudah menyerahkan diri. Begitu juga dengan Irina yang harus menyerahkan diri. Untungnya Max Rich memiliki kedekatan dengan Komandan Soeharto. Dia langsung bernegosiasi dengan Soeharto dan dapat membawa Irina kembali. Tapi sayangnya kakek dan nenek Abrasha tidak dapat diselamatkan. Demi keamanan mereka semua, keluarga Larissa dan Abrasha diungsikan ke gudang di dalam pabrik bir milik Max. Max akan kembali setiap hari dan memberi makanan. Tapi keesokan harinya Soeharto datang dan meminta Max pergi ke Kim untuk membuat pabrik bir baru. Alhasil mereka semua kehausan di dalam gudang dan mau tidak mau mereka meminum bir buatan Max. Di malam harinya, karena sudah terlalu lapar, Abrasha mencoba keluar lewat langit-langit. Ia langsung menuju rumah Hana dan mengambil kunci gudang serta pistol. Sesampainya di pabrik, Alexei, asisten dari Max, juga menolong mereka. Keluarga Brodsky dan Samuel dievakuasi menggunakan truk ke arah timur. Sesampainya di perbatasan, tentara Jerman yang berpatroli menyatroni mereka. Karena tidak bisa menunjukkan surat izin, Alexei dianggap sebagai pencuri. Irena langsung keluar dari persembunyiannya dan terjadilah baku tembak. Seluruh prajurit Jerman berhasil dibunuh, tapi Irena tertembak dan meninggal dunia. Larissa dan Abrasha tidak bisa menahan air mata.
guru kesayangan mereka harus menjadi korban. Mayat Iren langsung dibawa dan dikubur di danau. Tangis serta doa mengiringi upacara pemakaman singkat ini. Mereka harus segera pergi sebelum tentara Jerman yang lain mengejar. Di tengah perjalanan, mereka melihat sekumpulan orang Yahudi yang dipaksa bekerja. Hana diminta untuk menghampiri para tentara Jerman yang sedang berjaga dan beralasan bahwa dia sedang tersesat. Hana pun mulai berjalan mendekat. Tapi karena dia terguncang dengan kematian Irena, Hana tidak dapat berkata-kata kepada para serdadu. Dan pada akhirnya para serdadu Jerman pun memaksa Hana untuk ikut bekerja. Cerita beralih ke Abrasha. Mereka akhirnya sampai di pondok tempat keluarga Rich dahulu. Tapi saat ingin mengambil air, tiba-tiba anak buah Soeharto sudah bersiap menangkap mereka. Larissa dan Abrasha akan bekerja di kebun. Dan itulah saat terakhir mereka melihat orang tuanya. Max dan Helga Rich dengan cemas menunggu di rumah. Lalu pintu diketuk dan Hana diantar langsung oleh John Friedman. Hana yang masih belum bisa berkata-kata, dia langsung berlatih biola untuk suatu acara. Permainannya tidak seperti dulu lagi karena Hana terpisah dari kedua temannya. Dia meminta agar mereka berdua dapat dibebaskan dan dapat bermain bersama. Karena Max adalah orang yang dekat dengan Soeharto. Akhirnya Larissa dan Abrasha dapat dibebaskan dan dapat menjadi pengisi acara pertunjukan. Tapi Soeharto memberi syarat untuk mereka berdua. Mereka harus bermain dengan sempurna. Jika ada kesalahan, Larissa dan Abrasha akan dimasukkan ke kamp konsentrasi. Tentu saja ini adalah hal sulit karena mereka baru saja kehilangan orang tuanya. Ditambah lagi Iren yang mati di depan mereka. Keesokan harinya acara akan segera berlangsung. Mereka bertiga berdandan sebaik mungkin karena acara ini dihadiri oleh Himmler. Tetapi saat Larissa pergi ke dapur, ia bertemu dengan Soeharto. Soeharto yang sangat membenci Yahudi mengintimidasi Larissa dengan kata-katanya dan membuat dia semakin menjadi tidak fokus. Singkat cerita, pertunjukan pun dimulai. Sebuah pertunjukan hidup dan mati bagi mereka berdua. Alunan musik yang indah terdengar dan membuat hadirin yang datang berdecak kagum. Tapi Larissa teringat saat-saat terakhir melihat orang tuanya dan membuat permainan pianonya menjadi tidak fokus. Ditambah lagi dengan kata-kata Soeharto yang mengintimidasi semakin membebani Larissa. Akhirnya dia membuat kesalahan. Dan itu berarti Larissa akan menyusul orang tuanya. Scene berpindah ke awal. Hana selesai menceritakan kisahnya kepada cucunya. Dia bertemu dengan Abrasha untuk pertama kalinya sejak perang usai. Mereka pun berjalan ke pinggir danau, tempat mereka biasa bermain dan latihan. Mereka mengenang masa lalunya. Dan film pun berakhir. Nah, gimana nih guys ceritanya? Mudah-mudahan menghibur ya. Tulis pendapat kalian tentang cerita hari ini di kolom komentar. Atau buat kalian yang punya rekomendasi cerita buat dibacain sama tim Nobar, tulis aja di kolom komentar judul ceritanya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.